Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami telah menyapa Engkau dengan puji-pujian kami. Ini saatnya Tuhan Kau menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami dengan terus terang, dengan jelas dan tegas, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Berterima kasih untuk semua teman yang boleh mengambil bagian dalam Zoom ini, sehingga kami jadi orang-orang yang membiarkan diri kami masuk dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Iya, Bapak Ibu salam, salam. Puji Tuhan, ya saya berada di antara orang-orang yang luar biasa, banyak yang saya sudah kenal. Ya, ya karena Bapak Ibu yang terkenal, bukan saya. Nah, yang saya sudah kenal, iya, puji Tuhan. Yang belum kenal, salam kenal. ah, Pada kita semua. Baik, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang berbicara begini, Bapak Ibu. Amsal 17 ayat 12. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini jadi ayat andalan kalau ah, kita kunjungan besuk orang sakit, ya. Selalu kita kasih ayat ini karena memang kenyataannya ini dibuktikan oleh para medis, bukan cuma para teolog, ya. Jadi ini dibuktikan oleh para medis. Baru-baru juga kami membahas, ada satu dosen kedokteran dari metodis. Dia mengatakan dia sudah membuktikan ayat ini bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ya, tadinya saya mau membahas tentang amanat agung. Wah, kalau amanat agung di sini pasti sudah jago semua. Baik, kita akan membahas kalau hati yang gembira adalah obat, Bapak Ibu, maka saya terrema kepada firman Tuhan yang kitab itu bertema tentang bagaimana menjaga hati yang gembira. Ya, itulah sebabnya saya mengambil dari Filipi 4. Karena Filipi 4 ini eh, tema dari kitab Filipi itu adalah bersukacitalah. Ya, sehingga kalau hati yang gembira itu pasti bersukacita. Kalau enggak bersukacita, bagaimana mau gembira hatinya? Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripada aku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ya, ada artikel yang pernah saya baca dan saya kutip di sini juga oleh para medis ini, ya. Bagaimana eh, dia mengatakan bahwa penyakit dalam kehidupan kita itu berasal dari pikiran. 90% dari pikiran. Dan 10% itu dari makanan, pola makan. Ya, jadi penyakit yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebetulnya 90% dari pikiran dan 10% dari makanan. Teman-teman yang bertekun di dalam uh, pelayanan konseling pasti merasakan hal ini. Ya, orang sakit dari pikirannya kadang-kadang. Itulah sebabnya saya ingin uh, membuat outline dari khotbah saya ini, yaitu sehat, Bapak Ibu. Pertama ialah
selalu berbuat baik pada semua orang. Ya, ya. Ini yang terdapat dalam kitab tadi. Saya biasa kalau bawa firman Tuhan nggak kemana-mana, Ibu. Bapak Ibu. Dari pembacaan itulah. Karena menyampaikan firman itu bukan menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, tapi apa yang ingin Alkitab sampaikan. Jadi jangan kemana-mana khotbahnya. Ya, iya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Iya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu orang baik, itu harus direkomendasi oleh semua orang. Bukan hanya satu orang yang bilang, tapi semua orang bilang, wah Pak Irwan itu baik loh. Saya selamat pagi Pak Irwan. Iya, puji Tuhan. Ya, Pak Irwan selamat ulang tahun pernikahan juga, puji Tuhan. Ya, Ya. pagi, brother. Terima kasih. Banyak orang baik ya di dekat kita Bapak Ibu. Tapi saya kenal ada orang baik di satu gereja. Dia sangat baik kalau ada pendeta tamu datang. Ya, tapi dia tidak baik sama semua pendeta. Ya, hanya pendeta tamu yang datang itu pasti dia traktir. Ya, pasti dia bawa makan. Dia hospitality-nya mantap lah kalau sama pendeta tamu. Ya, tapi tidak direkomendasi semua orang karena tidak semua orang merasakan kebaikannya. Ya. Nah, ini di sini jelas sekali. Ya, firman Tuhannya kata Paulus. Ya, ini Paulus, maaf Bapak Ibu, Paulus menulis surat ini bukan ketika dia dipromosi, ketika dia ulang tahun, ketika dia naik jabatan, tidak. Dia menulis surat ini di penjara yang sangat pengap. Selonjor pun tidak bisa. Ya, dalam keadaan tidak baik. Ya, tapi apa yang membuat dia berbuat baik? Bagian akhir dikatakan karena Tuhan sudah dekat. Ya, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu dapat berita Tuhan datang besok, kira-kira hari ini Bapak Ibu mau buat apa? Ya, pasti kebaikan. Ya, mungkin ada yang pengen tidurnya di gereja aja deh. Ya, saking baiknya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui, direkomendasi oleh semua orang. Ya, Tuhan sudah dekat, tegas sekali. Yang kedua, saya cepat aja Bapak Ibu ya. Hanya karena kekhawatiran berdoa dan bersyukur. Ayatnya yang keenam. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala sesuatu kekhawatiranmu itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tiga kata penting di sini. Nak khawatir, doa, dan ucapan syukur. Sebetulnya orang khawatir itu dia menderita sebelum mengalami. Iya. Dan apa yang dia khawatirkan belum tentu terjadi. Iya. Ya itu orang yang khawatir. Kasihan sebetulnya orang yang khawatir ini. Menderita karena bayangan-bayangan. Ya. Karena hal-hal yang belum terjadi, ya. Dan belum tentu terjadi memang. Bagaimana cara mengatasinya? Jelas sekali di sini. Ya. Secara kesehatan, ini Bapak Ibu, orang yang khawatir, jika kita sering merasa khawatir, maka kita mudah terkena penyakit nyeri punggung. Nah, itu evaluasi Bapak Ibu. Siapa yang sakit punggung? Ya, saya tidak tahu kaitannya secara medis, ya. Tapi yang menulis artikel ini memang tokoh medis, ya. Dia buktikan secara medis, ya. Dan kita merasa khawatir. Itulah sebabnya Amsal bilang, eh, tapi semangat yang patah keringkan tulang, ya. Beda dengan hati yang gembira adalah obat. Lawannya adalah semangat yang patah.
orang khawatir, ya, semangat yang patah, udah nggak ada harapan lah. Udah banyak yang dia pikirkan. Nah, itu mengeringkan tulang. Ya, saya tidak tahu itu apa maksud Amsal itu mengeringkan tulang. Karena penyakitnya tadi berurusan dengan tulang. Ya, jangan khawatir. Ya, enjoy aja. Nyatakan dalam doa dan ucapan syukur. Kalau eh, pemazmur Daud, lain lagi dia bilang di Mazmur 62. Pasti sudah tahu semua sini, dok. Pendeta-pendeta hebat. Yaitu tentang eh, jangan apa hidup tenang, hidup tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Ayat 9 di sana dikatakan kuncinya hidup tenang ialah apa? Percayalah kepadanya dengan segenap hatimu dan curahkanlah isi hatimu, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Dia adalah benteng, kota benteng. Iya. Jadi pertama percaya, khawatir itu akibat tidak percaya. Ya. Percaya lalu curhat sama Tuhan. Nggak usah khawatir karena Yesus nasihatkan khawatir itu enggak menambahkan barang sehasta pun usiamu. Ya. Khawatir itu hanya membuat kita menderita. Khususnya pada situasi Indonesia akhir-akhir ini mungkin mungkin banyak yang mengkhawatirkan kita, mau yang membuat kita khawatir gitu. Ya. Tapi percayalah, Tuhan yang memegang Indonesia. Saya percaya karena banyak gereja hamba Tuhan mendoakan Indonesia. Ya. Sejak Krismon sampai sekarang nggak pernah tuh kita makan satu hari satu kali kecuali yang diet atau ada pantangan. Ya. Tetap tiga kali sehari makan. Ya. Artinya Tuhan memelihara kita. Namanya orang bilang Krismon, ya, krisis, ya, resesi. Tapi anak-anak Tuhan tetap resepsi. Ya. Jangan khawatir tentang apapun juga. Yesus menulis topik ini tersendiri dalam khotbahnya di bukit. Ya, hal kekhawatiran. Ya, saya kalau khawatir Bapak Ibu tiba-tiba lihat burung atau dengar kicauan burung saja saya sudah malu. Itu khotbah bagi saya. Kicauan burung atau burung yang sedang terbang, dia mau berkata kepada saya, lihat saya, ya, Tuhan pelihara, apalagi kamu. Kalau Yesus saja rela mati bagi kita, Bapa yang mengasihi dia, rela memberikan Yesus bagi kita. Masa yang lain enggak sih? Roma 8 ayat 32. Ya. Kalau Yesus saja ya yang paling dia kasih diberikan kepada kita, masakan yang lain tidak sih? Itu kata firman Tuhan itu kalau bebasnya saya terjemahkan begitu. Ya. Sehingga apapun alasannya jangan khawatir. Tapi lebih kepada menyatakan dalam doa. Saya senang tuh kemarin ada seruan paus untuk kita berdoa jam 9 ya tentang kekhawatiran terhadap dunia ini. Iya, iya, bukan kekhawatiran, kekhawatiran itu tidak tidak apa menekan kita, tapi membawa kita mendekat kepada Tuhan dan menyatakan dalam doa apa kekhawatiran kita. Ya, permohonan dan ucapan syukur. Yang sekarang adalah hati dan pikiran dipelihara damai sejahtera. Ayat berapa itu? Ayat 7 Bapak Ibu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus.
Amsal 4 ayat 23, Salomo juga berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ini menjadi manajemen kalbunya AA Gim, Bapak Ibu. Ya. Nah, AA Gim punya manajemen kalbu itu, bagaimana mengolah hati. Ya, ya, mengolah hati supaya apa yang keluar dari pikiran, perkataan itu semuanya dari hati. Ya. Tapi ketika itu sudah kita jinakkan di dalam hati, kita olah, ya, maka ini, ya, hati dan pikiran kita terkendali. Ya, banyak orang sulit mengendalikan ini, Bapak Ibu. Hati. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Penting sekali. Jagalah hati. Yesus tidak terluka ketika dia disakiti, Bapak Ibu. Karena dia menjaga hatinya. Saya sedang mempelajari menjelang hari-hari penderitaan Yesus saat ini. Ya, kenapa Yesus tidak tersakiti? Dia tidak pernah berdoa begini, Bapak Ibu. Tuhan, ya, ampuni Yudas karena dia jahat sama saya. Ampuni Petrus karena dia juga menyangkal saya. Enggak. Konsepnya Yesus. Orang-orang yang melakukan kejahatan kepada dia itu karena mereka tidak tahu, ya, ya. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Yesus bebas, tidak terluka. Coba sampai Yesus berdoa, Tuhan ampuni Yudas karena dia jahat sama saya. Terluka berarti Yesus. Ya, karena dia bilang ampuni eh, orang-orang yang menyalibkan saya. Dia berdoa di atas salib itu. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya juga begitu. Hamba-hamba Tuhan yang jahat sama saya, Bapak Ibu. Saya anggap mereka sebagai anak sekolah minggu. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi saya memandangnya hanya sebagai anak sekolah minggu aja, bukan orang yang luar biasa. Dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sehingga saya bebas. Saya tidak terluka, tidak sakit hati. Bapak Ibu tahu kalau orang hatinya sakit, pikirannya sakit, itu dia bangun tidur, dia langsung berpikir, apa yang harus saya buat sama orang ini? Merencanakan kejahatan-kejahatan. Dan itu berpengaruh terhadap semua organ tubuh kita, hati kita, itu denyut denyut jantung kita, itu sudah nggak biasa, sudah nggak seperti normal. Tahu denyut jantungnya orang yang dendam, wah, mengerikan. Saya belajar Seven Habit, ya, orang yang dendam itu dikatakan oleh Stephen Covey bahwa seperti orang yang minum racun dan berharap orang yang dia dendam itu mati. Dia yang minum racun dan dia berharap orang yang dia dendam itu yang meninggal. Lucu. Ketika kita dendam sama orang, sesungguhnya yang sedang menuju kematian adalah kita. Orang yang kita dendam asik-asik aja dia menikmati hidupnya. Kita yang setengah mati merencanakan kejahatan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan orang yang kita kasihan Bapak Ibu. Menderita. Karena itu jangan sampai. Ini mempengaruhi kesehatan kita semuanya ini. Hati yang dendam, ya, sakit hati, segala macam. Ini kasihan saya dengan orang-orang yang memiliki sakit hati ini. Karena dia bisa jadi tidak sehat. Dan dalam praktek konseling, ini sering saya dapati. Coba kamu mengampuni. Sembuh. Waktu habis mengampuni, sembuh. Waktu dia lepaskan pengampunan, sembuh Bapak Ibu. Dan bukan penyakit ringan.
Saya tidak mengatakan semua kanker disebabkan karena itu, tidak juga. Tapi banyak, ya. Lalu yang A, akhirnya milikilah pikiran yang positif. Ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang, kalau orang yang penuh dengan sakit hati, dendam, bangun, langsung pikirannya langsung merencanakan kejahatan, ya. Denyut jantungnya berubah, semua saraf dan lain sebagainya merasa mengalami ketegangan oleh karena mulai dari hati yang sakit dan merencanakan kejahatan. Tapi lihat ini firman Tuhan ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dibajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Apakah kalau memikirkan hal-hal demikian kita akan eh, merencanakan kejahatan? Tidak mungkin. Karena semua itu kita merasa diberkati. Sehingga yang ada ucapan syukur. Dan ketika kita bersyukur, itu ada adrenalin juga yang keluar dari eh, kehidupan kita, ya, yang baik, ya. Ketika kita mengucap syukur, ya, saya tidak perlu khotbah tentang bagaimana eh, puasa dan eh, kehebatannya mengucap syukur itu. Mungkin lain waktu. Dan akhirnya yang terakhir ini, biar cepat ya. Taat dan teladani kehidupan Yesus yang terakhir, Bapak Ibu. Taat dan teladani kehidupan Yesus. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat daripada aku. Bapak Ibu, murid-murid Yesus belajar nggak di kelas. Ya. Dari kehidupan nyata Tuhan Yesus dia lihat. Ya. Ketika mereka tidak mendapat Yesus, hari ini di mana Yesus? Mereka sudah tahu itu Yesus di taman lagi berdoa. Mereka ke sana udah ketemu Yesus. Ya. Kebiasaan-kebiasaan Yesus itu membuat mereka akhirnya tercipta sebagai rasul-rasul. Itu dari orang nol, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh boleh kagum dengan Petrus khotbah 3.000 orang bertobat. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, 3 tahun yang lalu dia belum bisa berdoa, bahkan doa Bapa kami diajarin oleh Tuhan Yesus. Itu memang kerjanya 5 jawatan itu. Ya, kalau dari di Petrus katakan, dia memberikan nabi-nabi, rasul-rasul, penginjil-penginjil dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus, bukan kudus Jawa Tengah. Ya, orang-orang kudus, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu harus diperlengkapi sehingga saya katakan kalau ada jemaat yang tidak bisa berdoa, itu dosanya pendeta. Karena itu jawatan itu Tuhan berikan kepada dia untuk memperlengkapi orang kudus. Kalau lebih kerasnya ya di Amanat Agung, pergi baptis. Nah, baptis itu bukan masalah bertengkar, ribut dan eh, meributi selam atau pecik, tidak. Ya, Bapak Ibu mau diselam di Sungai Yordan 100 kali kan? Kalau nggak berubah sama saja. Karena tekanan dari baptisan itu adalah bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Itu seruan Yohanes Pembaptis. Ditandai, nah itu cuma tanda, ditandai dengan baptisan. Karena penjahat di sebelah Yesus nggak sempat dibaptis. Ya. Tapi dia diselamatkan karena hatinya berubah. Itu tahap kedua dari menjadikan murid Yesus. Jadi tekanannya uh, Amanat Agung itu menjadikan murid Yesus. Caranya adalah pergi, penginjilan. Ya. Setelah penginjilan terima Yesus apa? Buat mereka berkomitmen terhadap percaya kepada Yesus itu. Ditandai dengan perubahan hidup. Nah itulah baptisan di situ. Komitmen tentang kepercayaan kepada Yesus. Kalau sudah
Punya karakter Yesus gimana? Nah, itu yang terakhir yang tidak dikerjakan oleh gereja. Ajarlah mereka, ajarlah ini bukan di mimbar, bahkan bukan di bangku teologi ya. Ya. Ajar mereka pelayanan, ajar mereka sembuhkan orang sakit, ajar mereka lepaskan orang yang terikat, sampai kepada membangkitkan orang mati. Bukankah itu yang dikerjakan Yesus? Tidak ada sesuatu yang baru. Sehingga saya sering menyebut amalan agung itu adalah strategi agung juga. Lakukanlah itu, dikatakan di sini. Lakukanlah itu. Ya, lakukanlah itu. Artinya lakukan itu taat, Bapak Ibu. Dalam Matius 7, ada tipe orang di situ. Orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan saja. Itu orang Kristen. Yang berseru kepada Tuhan, Tuhan. Kayak pagi ini kita berkumpul, berseru Tuhan, Tuhan. Tapi bukan cuma sejauh ini. Yang kedua, orang yang ya mungkin kagum dan hanya mengalami karunia-karunia. Aku bernubuat demi namamu Tuhan, mengusir setan demi namamu Tuhan. Yesus bilang, siapa? Kok sok kenal? Ya, aku nggak kenal kalian. Nyah dari hadapanku, pembuat kejahatan. Tapi ada sekelompok orang yang di situ dikatakan ayat 22. Mereka yang masuk dalam kerajaan Allah. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Karena masuk dalam kerajaan Allah bukan sekedar berteriak Tuhan, Tuhan. Masuk kerajaan Allah bukan sekedar sembuhkan orang sakit, bernubuat, dan lain sebagainya. Tapi harus melakukan. Ingat, melakukan kehendak Bapakku di surga. Sehingga taat sering saya maknai begini. Tuhan berfirman, aku mendengar, aku melakukan apa yang bisa aku lakukan. Dan Tuhan melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Ya, bersaksi. Penginjilan itu bagian kita. Tapi orang bertobat itu bukan bagian Bapak Ibu. Bapak Ibu lakukan saja bagian Bapak Ibu. Penginjilan, bersaksi. Karena Tuhan Yesus bilang, kalau dia datang, dia akan mengisapkan manusia akan dosa. Itu tugasnya Roh Kudus. Bukan tugas kita. Tugas kita adalah melakukan penginjilan. Ya. Lakukan itu. Itu sudah dinubuatkan. Dan firman Tuhan tadi, ayat 9 mengatakan, multiplikasi. Ya, itu multiplikasi. Mulai dari Yesus, murid-murid, murid-murid memuridkan Paulus, Paulus memuridkan Timotius. Timotius katakan percayakanlah semuanya itu kepada mereka yang cakap mengajar. Menjadi multiplikasi terus. Kalau itu terjadi, maka dunia akan segera eh, berakhir. Tuhan datang. Dan siapa yang paling tidak suka kalau Tuhan datang, Bapak Ibu? Iblis yang paling takut kalau Tuhan datang. Karena itu akhir dari karyanya. Sehingga iblis sekarang ini yang sedang mengerjakan kepada gereja. Kamu boleh selamat. Ya, iblis tidak lagi ngomong bukan Yesus bukan juru selamat. Itu penyesatan kuno. Dia tidak lagi iblis tidak lagi mengatakan bahwa Alkitab itu bukan firman Tuhan. Itu penyesatan kuno. Iblis mengatakan Yesus itu Tuhan. Alkitab itu firman Tuhan. Dan kalian nikmati saja keselamatan yang daripada Tuhan. Tidak usah hiraukan suku-suku terasing, suku-suku terabaikan, orang-orang yang belum kenal Yesus. Kamu nikmati saja keselamatan yang ada padamu. Acuhkan, abaikan itu orang-orang yang belum selamat. Nah, kayaknya strategi iblis ini berhasil. Jadi ini firman Tuhan yang saya bagikan pada pagi hari ini bagaimana rahasia sehat jasmani rohani. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk bagian firman Tuhan ini.
Saya setelah selesai berbicara, saya berdoa Roh Kudus melanjutkan pelayanan ini dalam setiap diri kami ya Tuhan. Dan jadikan kami orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bukan saja mendengar, tapi melakukan. Sehingga ketika Engkau datang, Kau mendapati kami sebagai orang-orang yang sedang melakukan. Terpuji namamu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.